Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Azura. Saya Edita Putri Lulianti. Di sini kita akan membahas tentang teks Teks novel. Teks novel dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian teks novel. Yang kedua, struktur teks novel. Yang ketiga, unsur teks novel. Yang keempat, kaidah teks novel. Apa sih pengertian teks novel itu? Teks novel adalah karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Selanjutnya, apa saja struktur teks novel? Struktur teks novel yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada abstrak. Abstrak adalah rangkuman isi cerita yang terdapat pada bagian awal novel. Dan yang kedua, orientasi. Orientasi adalah merupakan bagian dalam novel yang menjelaskan aktivitas atau keseharian yang dijalani oleh tokoh utama. Dan yang ketiga, komplikasi. Komplikasi adalah merupakan bagian dalam novel yang menjelaskan urutan peristiwa dan hubungan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa kemunculan konflik. Dan yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan puncak konflik di mana pembaca akan disuguhkan dengan klimaks permasalahan yang terjadi pada tokoh. Dan yang kelima, resolusi. Resolusi adalah merupakan bagian saat ketegangan konflik mulai mereda dan dimunculkan pemecahan masalah. Dan yang keenam, koda. Koda adalah atau penutup berisi pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Apa kalian tahu unsur-unsur teks novel? Unsur-unsur teks novel dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang dapat membangun sebuah cerita dalam novel. Berikut ini unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel. Dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik, yaitu adalah novel, elemen-elemen yang berasal dari luar novel dan mempengaruhi isi cerita secara tidak langsung. Biasanya hal ini luput disadari oleh pembaca. Apa saja unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada di dalam novel? Berikut ini unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Yang kedua, alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Yang ketiga, latar atau setting adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Yang keempat, sudut pandang atau point of view memasalahkan siapa yang bercerita. Yang kelima, tema, yaitu merupakan pokok, pikiran, atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Unsur ekstrinsik dalam teks novel dibagi menjadi 4. Yang pertama, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi kehidupan, pengalaman, keyakinan, pandangan hidup, dan latar belakang budaya pengarang. Yang kedua, kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya
meliputi kondisi sosial, budaya, nilai-nilai, dan ideologi yang berlaku di masyarakat pada masa novel ditulis. Dan yang ketiga, nilai-nilai. Nilai-nilai meliputi nilai-nilai agama, moral, sosial, budaya, politik, dan kemanusiaan yang terkandung dalam novel. Dan yang keempat, aliran sastra. Aliran sastra yang dianut penulis pada masa novel ditulis juga dapat mempengaruhi gaya penulis dan tema yang diangkat. Apakah kaidah kebahasaan dalam teks novel? Kaidah kebahasaan dalam teks novel. Yang pertama, kaidah kebahasaan metafora merupakan kaidah bahasa yang digunakan untuk membandingkan dua perumpamaan serupa namun bahasanya berbeda. Yang kedua, kaidah kebahasaan smile adalah kaidah kebahasaan yang berguna untuk membandingkan suatu hal secara eksplisit. Dan yang terakhir, kaidah metonimia, yaitu disebut sebagai kata yang digunakan untuk menggantikan kata sesuatu. Bagaimana merancang teks novel? Untuk merancang sebuah novel, terlebih dahulu tentukan tema apa yang akan kalian pilih. Perhatikan langkah-langkah berikut dengan cermat. Yang pertama, tema apa yang akan kamu angkat dalam tulisan novelmu. Yang kedua, siapa sajakah tokoh-tokohnya dan bagaimana karakternya. Yang ketiga, bagaimana alur yang akan kamu gunakan. Pilih salah satu. Dan yang keempat, di mana latar tempat, latar waktu, dan latar sosial yang akan kamu ceritakan. Dan yang terakhir, jika kamu sudah menentukan tema, pesan apa yang ingin kamu sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.